ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Dai, pemirsa Ihsan TV yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan taufiknya untuk masing-masing kita, sehingga masing-masing kita bisa berjalan mengarungi kehidupan ini sesuai dengan petunjuk yang datang dari agama Islam, petunjuk yang datang dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengarungi dan mengakhiri kehidupan ini dengan cara yang paling baik. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada pekan kemarin sudah kami sampaikan, sudah kami jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sabar. Apa yang dimaksud dengan kesabaran itu kemarin sudah kita jelaskan, bahwa as-sabru huwa habsun nafsi anil jaza'i wa tasakhuti, bahwa kesabaran itu adalah menahan diri dari rasa galau, rasa bimbang dan rasa marah. Wa habsul lisani anisyakwa, menahan lisan kita untuk tidak mengadu. Wa habsu al jawarih yani taswis, menahan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak terarah. Kemarin juga kita telah menjelaskan bahwa kesabaran itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah sabar dalam rangka melaksanaan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan atau sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan untuk kita, sabar dalam menghadapi ujian. Kemarin juga sudah kita jelaskan kenapa kita harus sabar. Ada 4 alasan minimalnya kenapa kita harus bersabar. Kenapa sabar ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Yang pertama adalah bahwa dalam Al-Quran ada 90 tempat yang menyebutkan dan menjelaskan tentang sabar. Kata-kata sabar diulang 90 kali dalam Al-Quran. Yang ini tentu menunjukkan bahwa sabar memiliki posisi yang sangat penting, yang sangat strategis, sehingga sampai diulang penyebutannya sejumlah 90 kali. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar berbarengan dengan perintah untuk menjalankan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata-kata sabar, perintah untuk sabar berbarengan perintah untuk melaksanakan sholat. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa sabar memiliki posisi yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan hidup di dunia ini, maka semua usaha yang dia lakukan ini rata-rata sangat dipengaruhi oleh kesabaran yang dia miliki. Kalau dia ingin menjadi orang yang tidak mudah marah atau orang yang bijaksana, maka langkah pertama adalah bagaimana dia bersabar untuk menahan diri dari kemarahan. Kalau dia ingin menjadi orang yang terhormat, maka langkah yang dia lakukan adalah dia bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merendahkan dirinya, hal-hal yang bisa menghinakan dirinya, tidak meminta ke orang lain, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang nista, yang tidak diterima oleh masyarakat, dan seterusnya. Begitu juga kalau dia ingin mencapai tingkat
zahid, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, maka dia juga harus bersabar dengan hal-hal yang cukup, yang mendukung kehidupannya, tidak merasa lebih. Begitu juga kalau dia ingin mencapai derajat qanaah, orang yang dianggap berqanaah, maka dia juga harus bersabar untuk menerima apa-apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Yang keempat, sabar memiliki kedudukan yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asri telah menjadikan manusia, menyebutkan bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang merugi. Semua manusia itu memiliki atau berada dalam keadaan yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, dan demi waktu bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan yang merugi kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, orang-orang yang mengerjakan amalan soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dalam kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dalam kesabaran. Maka setelah kemarin kita jelaskan 3 hal ini, pada pertemuan siang yang berbahagia ini akan kita lanjutkan. Di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa sabar ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kita untuk berbuat sabar. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menjadi orang yang penyabar. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Fasbir, maka bersabarlah engkau. Konteksnya kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti al-ibratu bi umumil lafaz, perintah kepada Nabi untuk bersabar merupakan perintah kepada kita pula untuk ikut bersabar. Karena perintah kepada Nabi kalau tidak ada pentaksis, tidak ada pengkhususan, maka perintah itu juga berlaku untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Dan perintah itu juga berlaku untuk kita. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Fasbir, maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menjalani kehidupan ini. Bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Bersabarlah dalam melaksanakan puasa. Bersabarlah dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, inna wa'dallahi haqqun. Karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan kebaikan, berpegang teguh dengan ajaran Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita dengan surga. Maka bersabarlah kita dalam berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena nanti insya Allah kalau kita bisa menjalankan perintah itu dengan baik, niscaya kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Inna wa'dallahi haqqun. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah engkau ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Kalau kita mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak enak untuk didengar, maka perintahnya adalah bagaimana agar kita bersabar dari apa yang dikatakan oleh mereka itu. Terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak untuk kita dengar, maka di Al-Quran sudah dijelaskan perintah agar kita bersabar kalau kita mendapatkan perkataan yang tidak enak. Fasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah engkau atas apa yang mereka ucapkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya aqimis sholata. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah salat, kerjakanlah salat. Kita perhatikan di sini bahwa wasiat Luqman yang pertama kali diberikan kepada anaknya setelah wasiat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wasiat agar
anaknya itu mau mendirikan sholat. Ini menunjukkan bahwa di antara amalan-amalan, ibadah-ibadah dhahirah, ibadah-ibadah yang dhahir, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perbuatan, yang paling utama adalah ibadah melaksanakan sholat. Ya bunayya aqimis sholatah, wahai anakku, dirikanlah sholat. Perintah orang tua kepada anaknya untuk memperhatikan sholat. Sehingga dalam hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Dan perintahkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usia mereka masuk 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka ketika sudah mencapai usia 10 tahun kalau mereka tidak mau melaksanakan sholat. Di sini kita bisa melihat bahwa proses pendidikan untuk melaksanakan sholat ternyata sudah dimulai ketika usia anak 7 tahun. Diperintahkan, dimotivasi, dan yang paling penting adalah diajari. Tidak bisa kita memerintahkan anak kita untuk sholat tetapi kita tidak pernah mengajari dia tata cara sholat. Ustaz, tapi saya tidak bisa mengajari anak saya untuk sholat. Datangkan ustadz untuk mengajari. Masukkan anak kita ke TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Masukkan ke madrasah, masukkan ke sekolah Islam. Kalau kita merasa tidak mampu untuk mengajari anak kita tata cara sholat yang baik sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, diajari. Ketika sudah sampai usia 10 tahun mereka masih malas untuk melaksanakan sholat, maka perintahnya adalah wadribuhum, pukullah mereka. Tidak mengapa memukul anak, yang penting ada syarat-syaratnya. Seingat saya dulu pernah dijelaskan bahwa dalam pendidikan sebenarnya memukul anak didik itu boleh. Orang tua memukul anaknya itu ternyata boleh, tetapi tentu ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak asal memukul. Contohnya di antara ketentuan itu adalah yang pertama, niat ketika memukul adalah niat untuk mengajari, niat untuk mengingatkan, bukan karena emosi. Bukan karena emosi. Jadi dibolehkan seorang bapak, seorang ibu itu memukul anaknya. Kaitannya dengan masalah ini adalah kalau mereka sudah usia 10 tahun tapi masih tidak mau melaksanakan sholat dengan baik, boleh dipukul. Tapi niat memukulnya adalah mengingatkan, tidak boleh emosi. Yang kedua yang boleh dipukul adalah anggota tubuh yang tidak rawan cedera. Contohnya yang paling mudah adalah lengan. Ini kalau dipukul insya Allah tidak cedera. Mohon maaf, paha atau betis atau telapak kaki, kalau dipukul insya Allah tidak menimbulkan cedera. Kemudian memukulnya tidak boleh di satu tempat secara berurutan terus menerus. Dipukul di sini beberapa kali tidak boleh, harus cari tempat yang lain. Karena memang niatnya tidak untuk menyakiti. Niatnya adalah untuk mendidik, mengingatkan, bukan untuk menyakiti. Pukul sini, kemudian sininya, apa pahanya misalkan, betisnya misalkan. Kemudian harus dipastikan bahwa pukulan itu tidak menimbulkan luka. Kalau sampai pukulan yang menimbulkan luka, maka hukumnya tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Tidak boleh. Kemudian pukulan tidak lebih dari 10 kali. Pukulan tidak boleh lebih 10 kali. Kemudian cara memukulnya, tangannya tidak boleh terlalu diangkat, tapi hanya sebatas angkatan segini. Kenapa? Karena kalau angkatannya segini, memukul insya Allah tidak terlalu keras. Tapi kalau sampai diangkat, kemudian dengan tenaga full, maka pukulannya akan keras. Ingat di sini pukulan bukan untuk menyakiti. Makanya kalau seorang pendidik memukul siswa-siswanya sampai luka, maka otomatis tidak bisa dibenarkan. Dalam lembaga pendidikan, kalau seorang siswa melakukan hal-hal yang sudah dinasihati, tapi tidak juga mendengar, maka sebenarnya boleh. Meskipun cara yang paling baik adalah tetap dikomunikasikan antara seorang guru dengan
orang tua dari siswa tersebut. Karena proses pendidikan itu, apalagi yang di sekolah, tidak berhenti pada guru atau sekolah atau madrasah atau pondok, tidak. Tapi tanggung jawab orang tua juga, pengelola pesantren juga, pengelola sekolah juga. Tidak cukup kemudian seorang ayah, seorang ibu, sudahlah anak saya sudah di pesantren, sudah di sekolah, maka semua pendidikannya saya serahkan, saya tidak mau ikut-ikutan lagi. Tidak bisa seperti itu. Sehingga kemudian komunikasi yang baik antara pengelola sekolah dengan orang tua sangat dibutuhkan. Kalau ada masalah disampaikan. Bagaimana ini cara menyelesaikan? Karena memang proses pendidikan ini tidak mudah. Karena pentingnya sholat ini, maka orang tua boleh memukul anaknya ketika usianya 10 tahun kalau dia masih tidak mau mengerjakan sholat dengan baik. Tentu dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, perintah Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah dalam hal-hal kebaikan. Ajaklah orang untuk berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan jauhkanlah orang-orang dari kemungkaran. Ingatkanlah orang-orang untuk tidak melakukan kemungkaran. Kemudian ini syahidnya, wasbir 'ala ma asobaka, dan bersabarlah engkau anakku, 'ala ma asobaka, atas apa-apa yang menimpamu. Makanya ketika seseorang terlibat dalam sebuah dakwah, mengajak orang untuk melaksanakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, itu bisa jadi dia akan mendapatkan tantangan, bisa jadi dia akan mendapatkan ujian, cobaan, yang terkadang ketika sudah berdakwah ternyata ujiannya itu berat. Dapat cemoohan seperti dulu Nabi SAW dicemooh, diejek, dihina dan lain sebagainya. Ketika itu sudah kita dapatkan, maka jawabannya adalah wasbir 'ala ma asobak, dan bersabarlah atas semua hal yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena yang demikian itu, semua yang disebutkan itu tadi merupakan perkara yang berat, perkara yang sulit, yang tidak bisa terrealisasikan kecuali oleh mereka yang memiliki kemauan kuat. Makanya kita bisa melihat bahwa meskipun terkadang ada yang mengatakan saya muslim, agama saya Islam, tapi ternyata untuk melaksanakan sholat saja dia tidak mau, masih malas-malasan. Sulit untuk ngajak orang berbuat baik, mengingatkan orang, menasihati orang untuk berbuat baik. Masih belum bisa untuk mengingatkan orang ketika orang lain itu melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena itu adalah perkara-perkara yang berat, yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang memiliki azm, tekad yang kuat, semangat yang kuat untuk melakukan kebaikan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan perintah untuk bersabar. Di ayat-ayat terakhir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian semua, wasabiru, dan senantiasalah kalian berusaha untuk bersabar. Sudah diperintahkan untuk bersabar, kemudian diulang, senantiasa mengulangi untuk tetap bersabar. Warabitu, dan berjagalah kalian semua. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Berikutnya adalah, kalau kita sudah bisa bersabar, apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Apa faedah yang bisa kita rasakan? Ada banyak sekali manfaat, faedah, buah, hasil yang bisa kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang bisa bersabar. Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa orang yang memiliki kesabaran pada hakikatnya itu adalah cermin dari keimanan yang dia miliki.
ketika seseorang bisa bersabar, ketahuilah bahwa kesabarannya itu adalah cermin dari keimanan yang dia miliki. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, beliau bersabda, al-imanu as-sabru was-samahah. Iman itu adalah kesabaran, was-samahatu, dan memaafkan, toleransi. Kita bisa melihat di sini bahwa kesabaran yang dimiliki oleh seseorang itu pada hakikatnya adalah keimanan yang dia miliki, gambaran dari keimanan yang dia miliki. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat sabar. Maka ketika seseorang bisa berbuat sabar, pada hakikatnya itu adalah cermin dari keimanan yang dia miliki. Yang kedua, bahwa kesabaran itu adalah tanda ketundukan yang dimiliki seseorang, ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ini dilanjutkan, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang kalau disebutkan nama Allah maka hatinya bergetar. Kenapa hatinya bisa bergetar? Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bapak, ibu, mas, atau mbak, saudara-saudariku bisa mengingat dulu kan pernah jatuh cinta. Kita bisa merasakan bahwa ketika kita jatuh cinta, kemudian ternyata ada seseorang yang menyebutkan nama, hanya menyebutkan nama, kita mendengar nama orang yang kita cintai, maka ternyata hati kita ini langsung bergetar, deg-degan. Ya kan, masih ingat kan dulu? Nah, apalagi yang sekolah di sekolah-sekolah umum, SD, SMP, SMA, kuliah umum, dulu yang pernah merasakan seperti itu, baru disebutkan nama orang yang dia cintai, maka langsung deg-degan. Orang yang beriman juga seperti itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, maka hatinya langsung bergetar. Karena hubungan yang sangat dekat antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sabirina 'ala ma asobahum. Orang-orang yang tunduk itu adalah yang kedua, as-sabirina 'ala ma asobahum, yaitu orang-orang yang sabar atas apa-apa yang menimpa mereka. Orang-orang yang mau sabar atas apa-apa yang menimpa mereka. Wal muqimi as-shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka senantiasa mau menafkahkan sebagian rizki yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita bisa melihat dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesabaran yang dimiliki seseorang sebagai tanda dari tunduknya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa buah dari kesabaran adalah ternyata kesabaran itu adalah ekspresi bentuk dari benarnya keimanan yang kita miliki. Bahwa kesabaran itu adalah bentuk ketakwaan yang kita miliki. Ketika seseorang bisa bersabar, maka pada saat itu dia masuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman, golongan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, bisa dicatat, surat Al-Baqarah ayat 177.
Surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Salah satunya adalah was-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i, ketika mereka berada dalam keadaan miskin, ketika mereka sedang tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, miskin, mereka bersabar. Wad-dharra'i, dan orang-orang yang senantiasa sabar ketika mereka sedang ditimpa dengan penyakit. Mereka sakit, tapi mereka sabar. Wahinal ba's, dan ketika mereka ketemu dengan musuh, dengan orang yang tidak dia sukai, dengan lawannya, dia juga bersabar. Dalam ayat ini, nanti bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri orang yang beriman. Salah satunya adalah mereka orang yang sabar dalam menghadapi kemiskinan yang dia rasakan, dalam menjalani terapi karena dia sakit, dia bersabar terus, dan ketika dia ketemu dengan musuh, dia juga bersabar. Ulaikal ladina sodaku, mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya, benar-benar beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa sabar itu adalah bentuk dari seseorang, ciri bahwa seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk, bimbingan di hati orang tersebut. Barang siapa mendapatkan petunjuk dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hatinya. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan huwar rajulu, maksudnya adalah seorang laki-laki, tusibuhul ma'siyah atau tusibuhul musibah, dia mendapatkan musibah. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hatinya, memberikan petunjuk di dalam hatinya. Maksudnya adalah seseorang yang mendapatkan musibah, faya'lamu annaha min indillah, dia mengetahui bahwa musibah itu datang dari Allah, fayarda wa yuslim, maka karena dia tahu bahwa musibah yang menimpanya itu datang dari Allah, maka dia yarda, menerimanya, wa yuslim, dan pasrah dengan musibah yang sekarang menimpanya, karena dia yakin bahwa musibah itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian meskipun dia mendapatkan musibah, tetapi musibah yang dia alami, musibah yang dia rasakan itu tidak memalingkannya dari jalan hidayah, jalan petunjuk yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bahwa kesabaran itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan kemuliaan, posisi terhormat di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan
yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna minhum, dan kami telah menjadikan minhum dari mereka. Ayat ini berkaitan dengan Bani Israel, tetapi sekali lagi ayat ini juga berkaitan dengan kita. Li'anna la ibrata bi umumil lafaz. Dan kami telah menjadikan dari sebagian mereka itu a'immatan, para pemimpin, para ulama, tokoh masyarakat, yahduna bi amrina, yang mereka itu senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk kami. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yahduna bi amrina, bahwa kata-kata hidayah, mereka senantiasa berpegang teguh dengan hidayah dari kami. Maksudnya di sini adalah bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa dijadikan panutan oleh orang lain. Yahduna bi amrina, maksudnya di sini adalah mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah, berikutnya adalah mereka menjadi tauladan, contoh, karena mereka adalah orang-orang yang baik. Kapan seseorang itu bisa menjadi seorang pemimpin? Kapan seseorang itu bisa menjadi tokoh? Kapan seorang itu bisa menjadi ulama yang dihormati? Lamma sobaru, ketika mereka mau sabar. Kemuliaan di tengah masyarakat, kemuliaan hidup di dunia ini bisa kita dapatkan kalau kita bisa sabar. Mau memiliki gelar akademis yang tinggi, sabar. Kuliah. Setelah 4 tahun nulis skripsi, maka dapat gelar S1. Kuliah lagi, nulis tesis. Berat nulis tesis itu, dapat gelar S2 Magister, Master. Kuliah lagi, nulis disertasi, dapat gelar S3 Doktor. Setelah itu dia berkiprah, banyak nulis, diberikan penghormatan, dapat gelar Profesor. Semuanya tidak mudah. Usaha yang keras, belajar terus, menghasilkan karya sampai bisa mencapai gelar profesor, tidak mudah. Orang yang ingin menjadi ulama dimintai pendapatnya oleh masyarakat. Tidak ada orang tiba-tiba menjadi ulama yang disegani, tidak ada. Belajar puluhan tahun. Ada seorang profesor di kota Qasim di Saudi Arabia. Sekarang beliau adalah muftinya kota Qasim di Saudi Arabia, Profesor Dr. Khalid Al-Muslih. Sekarang dia menjadi rujukan dalam berbagai masalah. Orang-orang masyarakat bertanya kepada beliau. Pernah suatu ketika saya tanya kepada beliau, berapa tahun beliau bermulazamah ngaji kepada ulama yang lain. Beliau adalah muridnya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Lebih dari 20 tahun. 20 tahun lebih ngaji kepada ulama kibar, ulama yang ilmunya Masya Allah. Setelah mulazamah tetap kuliah. Paginya kuliah, pulang sore dan malam mulazamah. 20 tahun lebih. Akhirnya menjadi ulama. Tidak ada yang didapatkan dengan mudah. Semuanya butuh kesabaran. Mencari ilmu adalah kesabaran. Orang yang ingin sukses dalam bisnisnya, tidak bisa kemudian orang tiba-tiba jualan sehari 2 hari, tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya, punya banyak perusahaan, punya banyak toko. Tidak bisa, harus merangkak dari sedikit, nanti lama-lama menjadi besar. Butuh kesabaran. Makanya ayat ini, surat As-Sajdah ayat 24, harus benar-benar kita ingat. Kalau kita ingin menjadi orang yang diperhitungkan di tengah masyarakat, meskipun itu tidak kita cari, tapi nanti ketika kita mau seperti ini, nanti ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang disegani, diperhitungkan di tengah masyarakat.
Syaratnya adalah kita harus mau bersabar. Sabar untuk mengarungi, menjalani apa yang ada. Tidak mau belajar kok ingin kuliahnya lulus, tidak akan bisa. Tidak mau belajar kok ingin sekolahnya tamat, tidak akan bisa. Tidak mau sabar kok ingin usahanya berkembang besar, tidak akan bisa. Usaha itu kan kadang gagal. Ketika gagal, kembali usaha. Kembali usaha. Gagal lagi, bangkit lagi, usaha lagi. Begitu, harus sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Tidak cukup sabar, tetapi juga harus yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kebenaran Al-Qur'an, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah seseorang akan bisa menjadi pemimpin, menjadi ulama, menjadi orang yang diperhitungkan di tengah masyarakat. Yang keenam, bahwa ketika kita bisa bersabar, maka kesabaran yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini semuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Ini kalimat istirja, kalimat ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalimat ini benar-benar memiliki makna, harus benar-benar kita resapi arti yang ada dalam kalimat tersebut. Ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harus benar-benar kita resapi bahwa kita ini datang dari Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Apa yang hilang, apa yang sudah tidak ada pada diri kita semua, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada kita, maka pemberian itu juga karena karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita. Dan semua sesuatu itu pasti memiliki tempo, memiliki waktu, ada masanya. Makanya kita perlu melihat. Kita perlu melihat. Dulu kita lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa. Apa ada yang lahir di dunia kemudian lahir sudah pakai kalung emas 20 gram, 24 karat? Tidak ada. Apa ada yang lahir di dunia kemudian dia lahir sambil memegang HP, smartphone? Tidak ada. Apa ada lahir dia langsung naik mobilnya roda 4? Apa ada? Tidak ada. Kalau ada orang yang lahir langsung naik mobil, ya itu perut ibunya seberapa besarnya? Tidak ada. Jangankan jam tangan, handphone, mobil, pakaian saja tidak kita bawa saat lahir itu. Kalaupun bukan karena kasih sayang ibu kita memberikan kita pakaian agar kita tidak kedinginan begitu dilahirkan, kita nggak pakai pakaian, tidak bawa apa-apa kita. Tidak bawa apa-apa. Besok kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak membawa apa-apa. Bawa Ustaz apa? Itu 3 lembar kain putih atau 5 lembar kain putih, kain kafan yang dijual di pasar dengan harga yang murah. Kain yang paling murah itu ya kain kafan.
yang warnanya putih itu, bahannya tidak bagus. Itulah yang besok akan membungkus kita. Kita datang di dunia tidak membawa apa-apa, kelak meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala juga tidak membawa apa-apa. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini maknanya sangat besar. Harus diresapi, sehingga kita ini tidak salah jalan. Kita ini hidup di dunia bukan untuk dunia. Dunia ini hanya salah satu fase. Dulu kita tidak ada, sekarang ada di dunia, besok tidak ada lagi, dan kemudian akan dibangkitkan oleh Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kalian diciptakan, besok akan kembali kalau meninggal dunia masuk ke dalam tanah, kemudian akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Makanya hidup tidak usah neko-neko. Hidup itu nggak usah macam-macam. Tidak usah macam-macam. Cari uang sesuai dengan proporsinya. Ustaz, emang nggak boleh kaya, Ustaz? Boleh kaya, tapi kekayaan itu jadikanlah sebagai wasilah, perantara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan akhirat. Bukan kita kemudian menjadi orang yang pasrah, tidak perhatian dengan dunia, tidak. Kita harus perhatian dengan dunia, tapi jadikanlah dunia ini sebagai perantara untuk meraih kesuksesan kelak di akhirat. Karena orang yang memikirkan akhirat, maka insya Allah dunianya ini akan ada dalam genggamannya. Tetapi kalau dia memikirkan dunia, belum tentu dia akan mendapatkan akhirat. Kan enak memikirkan akhirat. Karena orang yang memikirkan akhirat, maka kehidupan dunianya akan menyertai. Tapi kalau kita hidupnya untuk dunia ini, maka akhiratnya tidak bisa didapatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ciri orang-orang yang sabar. Pertama, ketika dia mendapatkan musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini dibiasakan. Dalam hal-hal yang kelihatan ringan, jalan, kemudian kesandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik motor, kemudian ada orang lewat mendadak gitu, kita ngerem, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita nyapu, kemudian kejatuhan buah mangga misalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyapu kemudian ada buah durian jatuh di depannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dibiasakan. Kalau dapat musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibiasakan kepada anak-anak. Masya Allah, anak-anak kecil itu kalau diajari, cara mengajarinya yang paling mudah adalah dengan memberikan contoh. Itu mereka nanti akan menduplikasi, akan melihat, akan mempraktekkan, akan mengikuti. Kalau kita sering mengucapkan innalillahi ketika mendapatkan apa gitu, nanti dia akan mengikuti. Nanti kalau kita melihat dia misalkan kesandung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah hati ini terasa senang, bahagia. Masya Allah masih kecil sudah bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, memahami maknanya. Mereka adalah orang yang akan mendapatkan salawat mir rabbihim, doa dari Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini yang keenam, bahwa dengan sabar kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bahwa kesabaran itu ternyata bisa menghilangkan dosa-dosa yang kita miliki. Kalau kita mendapatkan musibah, kita ditimpa dengan penyakit, kemudian kita sabar dalam menjalani musibah tersebut, sabar dalam menghadapi penyakit itu, maka ketahuilah bahwa ternyata kesabaran itu bisa menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa yang kita miliki. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibu al-muslima min nasabin." Tidaklah sebuah kepenatan, rasa capek itu menimpa seorang muslim, wala wasobin, dan juga tidak rasa takut, wala ghammin, rasa galau, wala huznin, rasa sedih, wala adan, dan juga godaan, bahaya, ujian, wala ghammin, kegalauan, kegundahan, hatta syaukah yushakuha illa kaffarawahu biha min khotoyahu, sampai duri yang dia injak itu, kecuali itu semua akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang dimiliki oleh muslim yang tadi. Yang bisa bersabar ketika dia sedang sedih, sedang galau, sedang gundah, sedang capek, bahkan ketika dia menginjak duri pun dia bersabar, maka ternyata yang demikian itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dosa-dosanya ketika dia bisa bersabar. Dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi." Senantiasa akan ada ujian itu bagi seorang muslim. Akan senantiasa sebuah ujian itu datang menimpa seorang muslim, seorang mukmin atau mukminah. Fi jasadihi, ujian yang berkaitan dengan jiwa badannya, wa fi malihi, hartanya, wa fi waladihi, anak keturunannya. Ujian ini kan berkaitan dengan badan, sakit, harta, hilang hartanya, rugi, bangkrut usahanya, wa waladihi, atau anak. Kita sudah merasa anak kita ini soleh, ibadahnya bagus, anak kita yang sulit diatur. Ujian. Hatta yalqallah, sampai dia meninggal, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi min khati'ah, dan dia datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa dosa. Kenapa? Karena kesabaran yang dia miliki ketika dia mendapatkan musibah. Berikutnya yang ke-8, bahwa kesabaran itu bisa mendatangkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan kepada mereka pahala yang besar, bighairi hisabin, dengan tanpa batas. Orang yang sabar itu ternyata pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar yang tidak terhitung. Qatadah, seorang ahli tafsir, beliau menafsirkan ayat ini seperti dicantumkan atau ada dalam tafsir At-Tabari. Yang dimaksud dengan tanpa hisab adalah la mikyala wala mizan. Tidak ada takarannya, tidak ada timbangannya. Artinya pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya besar. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang bisa bersabar. Berikutnya yang ke-9, bahwa kesabaran itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama as-sabirina, bersama dengan orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama as-sabirina, orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar pada saat itu dia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam sebuah kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bahwa dengan bersabar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang
yang sabar. Dan yang terakhir bahwa orang yang sabar itu akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17. Bisa dicatat, nanti dibuka surat Ali Imran ayat ke-17, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berupa surga kepada orang-orang yang bisa bersabar. Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar was-sabirina was-shadiqina ila akhiril ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah dengan sangat jelas menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga, salah satunya adalah untuk mereka orang-orang yang bisa bersabar. Maka ini adalah buah hasil yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi semua hal yang menyedihkan, tidak mengenakkan untuk kita semua. InsyaAllah pada pertemuan pekan mendatang akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang sabar ini, karena belum selesai. Masih ada sabar ini cakupannya pada hal apa saja, cakupan sabar ini dalam hal apa saja. Kemudian pertanyaan minggu kemarin, bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang sabar. InsyaAllah berkaitan dengan masalah ini masih ada 2 bab lagi berkaitan dengan sabar ini. Yang pertama adalah bab cakupan dari sabar. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. InsyaAllah akan dijelaskan pada pertemuan Selasa mendatang biidnillahi ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Pertanyaan yang pertama, Masya Allah Pak Ustadz, ini macam manalah hidup ini, semua macet, buah sawit macet, usaha macet, buruhku pada kuliburkan, semua pinjam modal dari bank, lama cairnya. Kasihanilah kami ya Allah, beras raskin pun macet, ngutang di grosir numpuk, pelut lapar Pak Ustadz, lapar kita ini sekarang. Ini di sebuah daerah ini, dari bahasanya nampak kelihatan. Bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya, ini tentu berkaitan dengan usaha ya, usaha kelapa sawit nampaknya. Kalau kita mendapati usaha kita sedang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yang pertama adalah refleksi. Jadikan apa yang sekarang ini kita rasakan sebagai alat untuk refleksi, muhasabah. Selama ini pengelolaan manajemennya sudah bagus apa belum? Pengelolaan manajemennya, perusahaan itu kan harus ada manajemennya. Pengelolaannya sudah bagus apa belum? Pengelolaan keuangannya sudah bagus apa belum? Setelah itu ditambah dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, seharusnya kita pikirkan dari awal. Apa itu? Selama ini ketika usaha kita berjalan bagus, kalau ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, zakatnya sudah ditunaikan apa belum? Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah berzakat, maka dilihat lagi. Dijadikan apa yang sekarang ini dirasakan, usaha yang tidak berjalan dengan maksimal, sebagai alat untuk merefleksi, berpikir. Jangan putus asa. Meskipun ini tidak mudah, apalagi di sini sampai memulangkan karyawannya, buruhnya. Berarti ini sudah kolab ini. Yang pertama refleksi. Yang kedua segera istighfar. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dia mengadukan kebun-kebun yang gersang, rizki yang tidak lancar, tidak juga mendapatkan keturunan. 3 orang yang berbeda dijawab dengan satu jawaban. Istaghfirillah.
minta ampunlah engkau kepada Allah. Yang kedua, jawab dengan jawaban yang sama. Ketiga, jawab dengan jawaban yang sama. Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian orang ini bertanya, orang yang bersama dengan Imam Hasan al-Basri ini bertanya, wahai Imam, ada 3 orang bertanya dengan masalah yang berbeda, engkau menjawab dengan satu jawaban agar orang itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Hasan al-Basri menjawab bahwa jawabannya itu ada dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Kalau rizkinya mau lancar, dapat keturunan, kebunnya subur, panennya lancar, maka harus diingat-ingat selama ini kita masuk bagian orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah apa tidak. Salat kita bagaimana, zakat kita bagaimana, sedekah kita bagaimana, hak-hak karyawan itu sudah kita tunaikan apa belum, apakah selama ini mereka sudah mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima apa belum. Jadikan ini sebagai refleksi. Setelah itu berpikir matang. Berikutnya adalah mengulangi lagi. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaih. Perintahkanlah salatmu untuk salat dan senantiasa sabar dalam memerintahkan hal tersebut. Maka jangan putus asa, Pak. Dalam dunia usaha, meskipun saya bukan seorang usahawan, saya tidak terlibat dalam sebuah kegiatan bisnis yang besar, tapi begitulah seringnya. Saya pernah kecil-kecilan usaha kecil-kecilan, pernah gagal. Tapi oleh orang tua saya ulangi lagi, insya Allah tidak gagal. Betul, yang pertama gagal, ulangi lagi usaha yang sama. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan dengan baik meskipun usaha kecil-kecilan. Jadikan kegagalan yang pertama ini sebagai alat untuk introspeksi diri, refleksi. Berikutnya jalan lagi, insya Allah kita tidak akan jatuh dalam kegagalan yang sama. La yaqa'u al-mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak akan masuk ke lubang yang sama sebanyak 2 kali biidznillah ta'ala, karena dia senantiasa evaluasi. Sabar, Pak. Kemudian nanti kembali lagi, usahanya digiatkan lagi, bangkit kembali setelah kita refleksi, mengevaluasi, muhasabah atas apa yang selama ini sudah terjadi pada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, mohon nasihatnya. Ini saya bacakan sesuai dengan apa yang ada di SMS ini. Ustadz, mohon nasihatnya, saya maaf janda 2 anak, nikah siri dengan seorang laki-laki yang sudah cerai secara agama dengan mantan istrinya. Dan katanya cerai hukum sudah diproses, tapi ternyata dia belum mengajukan ke pengadilan agama. Malah sekarang dia tinggal dengan mantannya. Saya marah Ustadz, saya jengkel. Ibu, kalau ibu marah atau jengkel, disampaikan saja ketidakridhaan ibu itu kepada suaminya. Nah, bisa jadi ini saya tidak tahu keadaannya, apakah suaminya itu sudah rujuk dengan istri pertama yang sudah dia ceraikan. Kalau dia sudah rujuk, maka itu boleh-boleh saja. Ini yang harus difahami. Seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya kemudian dia rujuk, maka dia boleh bersama dengan istrinya itu lagi. Ini yang harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian kalau kita tidak ridho, tidak menerima karena kita menduga bahwa dia menikah dengan kita karena sudah menceraikan istri yang pertama tetapi ternyata belum, dan kita tidak mau dimadu, itu hak dari seorang wanita. Hak dari seorang wanita. Maka tidak mengapa kemudian kalau kita tidak mau dimadu, maka kita disampaikan bahwa saya tidak mau dimadu. Nanti berarti pilihannya apa? Ya berpisah lagi dengan suami yang baru menikahi si penanya ini. Tapi kalau kemudian saya tidak apa-apa dimadu meskipun dia sekarang balik lagi dengan istri yang pertama, maka disampaikan
disampaikan. Minimalnya nanti sang suami akan perhatian dengan nafkahnya, dengan giliran untuk tidur dengan masing-masing istrinya itu, sehingga kemudian meskipun sang suami melakukan poligami, tapi dia bisa memberikan hak-hak yang sepatutnya diterima oleh masing-masing istrinya. Tapi kalau Ustadz, saya taunya dia kan sudah tidak punya istri lagi karena sudah cerai, tapi karena ternyata dia belum cerai sekarang sama istrinya lagi, maka berikutnya adalah kembalikan kepada ibu. Kalau ibu memang tidak ridho, tidak rela punya suami yang memiliki madu istri yang lain, maka disampaikan saja, dan itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita mencuri untuk kebaikan? Iya, ini ada ceritanya ya. Orang mencuri untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Maka yang pertama harus kita ingat hadis Rasulullah SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, La tazalu qadama ibni adama yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Besok di hari kiamat, kedua kaki anak Adam itu tidak akan bisa bergeser sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa'an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Berkaitan dengan harta itu yang ditanya ada 2. Yang pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia memperoleh harta itu. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, dan untuk apa harta itu. Karena mencarinya harus baik, menyalurkannya juga harus baik. Memberi nafkah kepada anak istri itu baik, maka cari nafkahnya harus dengan cara yang baik. Kalau tidak baik, maka tidak akan diterima ibadah ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kebalikannya, meskipun kita caranya bagus, wah saya kerja ini banting tulang, disiplin, tetapi kemudian uangnya ternyata untuk judi, maka itu juga akan ditanyakan nanti. Kamu itu ya kerjanya bagus, tapi kok uangnya untuk judi? Nah, judinya ini X. Kerjanya bagus, yes. Judinya X, tidak bagus, maka akan ditanya. Kerja-kerja banting tulang, disiplin sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan kantor, uangnya halal. Setelah dapat uang untuk zina, berarti dia mencarinya bagus, mengeluarkannya tidak bagus. Ini juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam tidak ada konsep mencuri untuk kebaikan. Tidak ada konsepnya. Mencuri untuk kebaikan tidak ada konsepnya. Kalau ingin berbuat baik, maka caranya harus dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana caranya bersabar menghadapi segala cobaan yang saya rasakan. Contohnya, saya selalu dengan tidak sengaja selalu melihat kemaksiatan karena saya kerja di dunia malam di kafe biliar. Untuk yang bertanya ini, saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat indah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia duga-duga.
Dan tidak selayaknya kita itu sebagai seorang yang beriman untuk mendekatkan diri kita di tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah. Mohon maaf, seperti tempat seperti ini kan bisa menimbulkan fitnah. Bisa menimbulkan fitnah, minimalnya fitnah minuman keras, fitnah wanita, apalagi kalau itu terjadi di malam hari. Minuman keras, wanita, itu sudah hampir melekat itu. Sudah hampir melekat. Maka difikirkan sekarang untuk yang bertanya ini, diyakini bahwa bumi Allah itu luas. Kalau kita benar-benar ingin mencari pekerjaan yang halal, kita yakini benar, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Harus diyakini. Tidak mungkin kita ini ingin menjadi orang yang bertakwa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin, biiznillah. Allah itu yang menciptakan kita. Kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, insya Allah tidak akan disia-siakan. Tidak akan disia-siakan. Kalau kita selalu berada di dunia seperti ini, diskotik, kafe, ya, yaitu yang selalu akan kita lihat, minuman keras, wanita yang maaf mungkin tidak menutup auratnya dengan sempurna. Kalau wanita yang menutup auratnya dengan sempurna pakai jilbab, apalagi pakai penutup wajah, itu kan nggak mungkin datang ke diskotik, kafe-kafe, apalagi waliyadzubillah sambil joget-joget minum-minuman, kan nggak mungkin. Yang datang ya yang pakaiannya pendek-pendek itu. Ustaz, kita boleh sabar nggak? Kalau dalam seperti itu ya tidak boleh, sabarnya ya dengan meninggalkan. Makanya kemudian levelnya pindah. Sabar meninggalkan sesuatu yang tidak baik tersebut. Kalau kemudian kita ingin sabar tapi tiap harinya seperti itu, ya ini kurang maksimal nanti kesabarannya, tidak akan bisa membuahkan sesuatu yang baik. Maka untuk yang bertanya, yakini bahwa pintu rizki itu banyak. Bahkan nanti kalau kita niatnya benar-benar bertakwa, mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik, insya Allah nanti Allah akan memberikan kepada kita rizki yang lebih baik biidnillahi ta'ala. Yang penting yakin. Sudah banyak cerita orang-orang yang seperti itu, Masya Allah. Dari orang-orang cerita dia dulunya kerja begini, begitu, kemudian karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan syariat, karena masih berbau hal-hal yang negatif, kemudian kita tinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar. Yang penting adalah yakin. Kita jawab pertanyaan yang terakhir, meskipun masih banyak pertanyaan yang lain. Mohon untuk bersabar karena semua pertanyaan tidak dijawab karena keterbatasan waktu. Pak Ustadz, saya mau tanya, dulu istri saya membungakan uang dan sekarang hidup kami jadi susah. Apakah itu dampak dari pekerjaan itu dan apa hukum dalam Islam? Dan bagaimana cara jalan keluar dalam ajanisan? Dari Fulan di kota Bengkulu. Iya, membungakan uang ini sesuatu yang sangat tidak baik. Riba, sangat tidak baik. Kita bayangkan ya, ada orang yang butuh uang untuk bayar SPP anaknya, butuh uang karena dia kalau tidak punya uang dia nggak bisa makan, kemudian pinjam ke kita. Kok kita mengatakan, iya kamu akan saya pinjami, kalau dengan syarat kamu nanti bayarnya, kalau pinjamnya 10.000 maka nanti baliknya harus 12.000 ya, disyaratkan, ditulis. Maka ini masuk dalam kategori riba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan barokah dari uang riba. Karena riba ini adalah konsep yang sangat memberatkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan transaksi jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Kenapa mengharamkan riba? Karena efeknya. Gambaran yang paling mudah untuk riba adalah ketika kita pinjam uang kepada seseorang 10.000, 100.000 atau 1 juta, nanti disyaratkan mengembalikannya kalau 10.000 menjadi 12.000 atau 13.000. Kalau 100.000 menjadi 120.000 atau 130.000 dengan tempo tertentu. Kalau 1 juta menjadi 1.200.000 atau 1.300.000. Itu pun kalau terlambat dilipat gandakan lagi. Itu riba yang paling gampang.
Ini sangat menyusahkan orang. Orang itu kan, semua orang di dunia ini pada aslinya kan ingin menjaga kehormatannya. Tidak akan mungkin ada orang itu berhutang kecuali dia dalam keadaan terpaksa. Mestinya orang yang terpaksa itu kita pinjami, kita tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian itu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Mestinya kan kita tolong. Tapi pelaku-pelaku riba ini tidak menolong, malah menjerumuskan. Orang yang kondisinya susah, butuh, pikirannya pada saat itu adalah yang penting saya dapat uang, masalah saya selesai. Mau ditambah berapa nanti bayarnya, enggak saya pikir. Makanya, kamu utang berapa? 1 juta? Iya 1 juta. Besok bayarnya 1.200.000. Kalau terlambat menjadi 1.300.000. Orang yang butuh itu, yang utang itu pasti mengatakan apa? Iya. Yang penting dia dapat uang dulu karena dia sedang butuh uang. Nanti dia akan pusing ketika waktu pembayaran utangnya datang. Ya Allah, 1 juta menjadi 1.200.000. Kalau saya terlambat menjadi 1.300.000, baru pusing dia. Makanya konsep ini sangat tidak baik. Menjadikan tatanan kehidupan masyarakat rusak. Dan bahkan menjadikan terkadang permusuhan antara orang yang menghutangi dan orang yang dihutangi. Makanya gimana caranya? Yang pertama Pak, yang bertanya ini segera taubat. 1, tinggalkan. Membungakan uang ini harus ditinggalkan sekarang juga. Tinggalkan. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sekarang juga. Harus ditinggalkan. Yang kedua, niat untuk tidak kembali lagi melakukan transaksi yang berbau riba, membungakan uang ini. Tinggalkan. Yang kedua, niat azam yang kuat untuk tidak kembali. Untuk tidak kembali. Kalau tidak seperti ini nanti akan menjadikan hidup kita tidak barokah. Menjadikan hidup kita tidak barokah. Makanya saya sedih di sini disebutkan hidup kami sekarang menjadi susah. Mungkin yaitu apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mohon maaf ini. Karena mungkin dulu kita menyusahkan orang, sekarang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi susah. Tidak akan pernah barokah orang yang mencari kekayaan dengan membungakan uang, tidak akan barokah. Maka tinggalkanlah, cari pekerjaan lain yang lebih mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki itu terkadang datangnya mudah, perginya juga mudah. Semuanya tergantung dari barokah. Terkadang ada yang sedikit tapi cukup, bahkan bisa ditabung. Di lain pihak di sana orangnya itu mendapatkan uang yang banyak tapi ternyata tidak cukup dan tidak bisa ditabung. Kenapa? Nilai-nilai barokah. Dan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita mendapatkan uang yang kita rasakan tersebut. Segera bertobat, tinggalkan, kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan kalau masih ada tanggungan kepada orang lain, maka tanggungan itu segera diselesaikan. Sehingga kita tidak memiliki tanggungan, uang, utang kepada orang yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pertanyaan yang keempat ya, biar ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu satu dan mencintai sesuatu yang ganjil. Kita ganjilkan menjadi 5. Ustadz, saya Fulan dari Sulawesi Selatan. Apakah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW tentang sujud tilawah di dalam salat subuh? Bagaimana Ustadz, mohon penjelasannya. Iya, kalau tidak salah ada 12 ayat, sekitar 12 ayat begitu kalau tidak salah. Nanti bisa ditanyakan lebih mendalam lagi kalau ada Ustadz yang membahas masalah ini. Ada sekitar 12 ayat dalam Al-Quran yang ketika kita membaca Al-Quran itu, membaca ayat itu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Baik ketika kita sholat atau di luar sholat. Ketika membaca ayat itu, maka kita sujud. Kita sujud. Nanti bisa ditanyakan lebih detail lagi kepada ustadz-ustadz yang
membahas tentang permasalahan ini. Intinya adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah ketika kita mendapatkan atau membaca ayat-ayat tilawah tersebut. Ayat-ayat sajdah ini bisa dilakukan di luar sholat atau di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti tata caranya bisa ditanyakan lebih detail lagi kepada Ustadz yang membahas tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan siang ini. InsyaAllah pertemuan Selasa mendatang akan kita lanjutkan bab sabar bagian yang ketiga. Kita akan mengupas tentang cakupan sabar itu dalam hal apa saja, dan kemudian bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang penyabar biidznillah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita, terutama untuk diri saya sendiri. Apabila ada datang kebenaran, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, datang dari diri saya sendiri, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa bersabar, sehingga dengan bersabar itu kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, sehingga hidup kita menjadi lebih mudah. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا